Bapak Uskup Romo Fikjen yang terkasih, Bapak Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bicara tentang KBG sebagai komunitas perjuangan. KBG itu muncul dari Amerika Latin, teologi pembebasan. Dan Desmond Tutu uskup yang sangat berjuang dengan gerakan komunitas basis. Ada banyak hal yang harus terjadi di sana. Dengan ada di dalam komunitas basis, kita ada bersama di sana. Kita tahu masalah kita sama-sama. Kita bergulat dengan persoalan-persoalan yang kita hadap. Ya. Kita menginjili satu sama lain, saling menginjili, membaca kitab suci. Kita tahu bahwa kita ada masalah, tapi kita membaca semua itu dalam terang sabda Allah. Lalu kita bertanggung jawab satu sama lain, mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, semua hal yang itu terjadi di komunitas kita. Dan dengan begitu kita saling menguatkan satu sama lain. Itu KUB yang semestinya. Maka kegiatan kalau hanya doa, siara, kumpul uang, itu tidak memberdayakan. KUB harus memiliki 4 elemen ini. Yang berikut bonus demografi. Kalau kita membaca angka ini, kita tahu jumlah paling banyak dari umat kita adalah milenial. Kita ini out of, di luar. Dan mereka ini banyak tergolong dalam net, not in employment, education, training. Banyak yang tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya skill, tidak terlatih sama sekali untuk menjadi apa. Itu mayoritas penghuni dari keuskupan kita. Dan sana ada disparitas gender. Di antara mereka yang menganggur, tidak berpendidikan, tidak terlatih, itu perempuan paling banyak. Sempitnya lapangan kerja, pendidikan yang tidak sesuai. Banyak anak-anak milenial sekarang kuliahnya aneh-aneh. Kita dulu tuh jelas kuliah pulang dapat kerja. Kalau mereka punya kuliah itu yang pulang sini tidak ada kerjaan di sini. Karena mereka memilih berdasarkan semangat mereka saat ini. Yang lapangan kerja di Flores tidak tersedia. Nah, mereka ini punya sistem sosial sendiri, religiositas sendiri, sistem bisnis sendiri, jejaring sendiri. Kalau kita lihat ini ada 5 generasi yang ada bersama-sama. Ada yang tradisional yang lahir pada zaman Perang Dunia Kedua. Baby boomers itu lahir tahun 46 sampai 64. Sekitar itu. Iya. Mereka itu lahir pada Perang Vietnam dan pada waktu manusia pertama ke bulan. Iya. Dan pada waktu ketika perjuangan hak asasi manusia hebat. Karakter mereka eksperimental, suka mencoba, inovator, menemukan hal-hal baru. Mereka punya teknologi untuk berkomunikasi di negara maju. Waktu itu personal komputer. Kita punya di sini waktu itu hanya baku panggil dari bukit ke bukit. Lalu yang berikut Gen X itu tahun 65 sampai 76. Mereka lahir pada waktu runtuhnya tembok Berlin dengan perang Teluk. Tapi mereka independen, sehingga orang tua selalu bilang kamu anak-anak sekarang beda. Karena mereka punya zaman lain, independen dan menjadi free agents, agen bebas. Mereka mau kemana saja mengekspresikan diri, itu masa mereka. Lalu mereka punya mobile phone yang lebih baik. Milenial itu yang saya kira ada banyak di ruangan ini. Tahun 70-an awal. Itu lahir pada serangan terhadap 2 menara kembar di Amerika. Mereka suka dalam kebersamaan komunitas, tapi imediasi, suka kesegeraan, buru-buru, tidak bisa betah di tempat yang tetap. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak bisa settle down. Di mana-mana mereka mau supaya pindah cepat, lama-lama mereka tidak bisa. Misal gereja juga cepat-cepat, duduk di ruang pertemuan juga keluar-keluar terus. Yang berikut itu Gen X yang sekarang ini, itu mereka itu sangat optimistik, tapi punya harapan-harapan besar dan seringkali itu menghayal. Banyak perusahaan-perusahaan besar tidak mempekerjakan kelompok ini. Suka mengeluh, suka menuntut mimpi besar. Mereka ini yang banyak saat ini. Tapi mereka punya sistem nilai sendiri. Mereka punya sistem bisnis e-commerce. E-commerce itu lihat mereka bodoh-bodoh berdiri di jalan, tapi uang penuh di online. Mereka banyak uang di online. Untuk kelompok kaum rebahan, tidur saja uangnya banyak di sini.
Jangan pikir anak-anak yang muda-muda itu tidak ada kerja, tidak ada uang. Mereka uang banyak sekali. Karena TikTok, karena macam-macam. Waktu saya ada di Jakarta, memberkati rumah orang kaya, lalu anak itu tidak ikut dalam pemberkatan. Mamanya suruh Romo memberkati alat, mahal semua alat di ruang dia tuh. Air berkat tidak boleh kena alat itu. Jadi saya bagaimana harus memberkati? Tidak boleh kena di Romo, ini mahal semua ini. Karena air sedikit rusak. Bagaimana mereka merasa bahwa device ini lebih penting daripada Tuhan. Mereka punya jejaring sendiri. Kita bertemu duduk begini, mereka tidak tahan. Mereka duduk dari rumah. Pertemuan, meeting semua online. Yang kita rasa aneh, kita mau harus ketemu karena kita lahir di era bertemu. Mereka lahir di era tidak bertemu. Nah, pertanyaan kita, desain pastoral dan program pastoral seperti apa yang diperlukan untuk menyapa generasi ini? Apakah desain pastoral kita mulai menyapa kelompok ini? Bagaimana strategi kaderisasi? Bapak Uskup keluarkan SK komisi-komisi itu 85% dari saya habis. Kita ini masih bertemu dan hanya sekitar 15% saya hitung yang masuk. Itu pun bukan milenial. Kelompok yang sama lagi masuk ke dalam ini. Nah, bagaimana kita dan karya pastoral kita meyakinkan mereka untuk mencintai gereja dan terlibat dalam karya pastoral. Lalu yang berikut, titik api pastor. Bagaimanapun agen kunci yang membuat perubahan di paroki itu pastor. Apalagi karena umat ini hormat kita sekali. Kita salah saja benar, apalagi kita benar. Itu mengapa kita harus sensitif. Harus sensitif untuk melihat kalau mereka tidak mendekati kita. Kita mesti tampil sebagai leader dan juga sebagai manajer. Dua-dua itu. Karena kita menentukan segala. Kita sensitif terhadap dua peran ini. Peran merencanakan. Kita juga punya tugas untuk mengorganisir. Staffing. Staffing itu mencari orang yang tepat untuk mengelola program kita sudah rencana. Siapa yang harus duduk di sini, siapa duduk di seksi ini. Kita juga ikut menentukan. Lalu mengkoordinasi dan kontrol. Tapi kalau leadership itu kita mempengaruhi, memotivasi, menginspirasi, menciptakan dan terutama mendampingi. Tapi irisan di tengah itu soft skill. Kita harus punya kemampuan peka untuk berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan juga kita menjadi penyelesai masalah. Itu soft skill yang pastor mesti punya. Dengan semua peran ini kita bisa sukses saya kira Bapak Romo Lawrence itu soft skillnya luar biasa. Paroki dia itu selalu rame. Mau di Lela rame, di Sika rame, Thomas Morus rame, di Bayoti terus rame begitu. Karena hal-hal seperti ini. Jadi tugas kita sebagai leader dan sebagai manajer itu menggerakkan bystander. Bystander itu aktor mati, aktor yang tidak bergerak. Dia baru bergerak kalau pengetahuan dia akan sesuatu dikuatkan, nilai-nilai diyakinkan, lalu dia bergerak. Banyak sekali bystander dalam pastoral kita. Orang yang menunggu kalau ada orang meyakinkan dia untuk bergerak, dia akan bergerak. Peran aktor kunci untuk menggerakkan bystander itu penting. Tapi kita juga hati-hati dengan stowaway, penumpang gelap. Dalam setiap gerakan sosial itu ada penumpang gelap. Ada orang yang tidak peduli dengan proses, orang punya maksud baik, tiba-tiba datang sebagai pemberontak. Tunjuk diri sebagai pahlawan. Itu seringkali penumpang gelap dalam setiap aksi sosial. Hari-hari ini kita bisa lihat siapa bystander, siapa tokoh kunci, siapa penumpang gelap. Ini peran kita, pemimpin kita di depan tapi manajer kita di tengah untuk menggerakkan semua itu. Pertanyaan kita, apa harapan kelompok berkenaan spirit dan komitmen para pastor kita dalam peran sebagai titik api dalam tata kelola pastoral? Kita mau romo-romo itu seperti apa supaya mereka bisa menjadi api dalam kelola. Lalu soft skill apa yang pastor kita perlu miliki di paroki-paroki kita supaya mereka bisa menjadi titik api bagi karya pastoral kita. Sekian dan terima kasih.